Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study English about reading, speaking, grammar, and pronunciation. Hey everybody who like English, welcome back again to my channel. Today we are going to study and to discuss about narrative text. Well, narrative text berarti ini berkaitan dengan sebuah teks. Yuk, kita langsung saja bahas apa sih narrative text itu. Kita lihat atau kita tinjau dulu dari segi definisinya. Definisi dari narrative text. Narrative text, an imaginative story to entertain people or reader. Oke, what does it mean? Maksudnya adalah bahwa narrative text itu adalah sebuah cerita. Ya, sebuah cerita imaginative. Imaginative itu artinya adalah imajinasi. Sebuah cerita imajinasi to entertain, untuk menghibur people or reader. So the purpose of narrative text bisa kita lihat di sini, tujuannya yaitu adalah pasti untuk menghibur para pembaca ataupun orang-orang. Ya, itu ya definisi dari narrative text. Kemudian kita lihat jenis-jenis dari narrative text. Ternyata narrative text itu jenisnya ada banyak sekali, ada lumayan banyak. Ada fable, kemudian ada fairy tales, romance, mystery, myth and legend, science fiction, horror, history, slice of life, atau personal experience. Ya, mungkin dari beberapa jenis di sini ada kesamaan sebenarnya. Contohnya ada fable. What is fable? Apa sih fable itu? Ya, fable itu adalah jenis naratif teks yang ceritanya itu menceritakan beberapa hewan-hewan yang berkarakter seperti manusia. Oke, di mana hewan itu bisa berbicara dengan hewan yang lainnya atau ada hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Ya, di sini adalah jenis naratif teks yang jenis fable. Ya, kalau untuk contohnya sendiri itu for example ada Crocodile and the Monkey. Nah, itu cerita sang buaya dan juga sang monyet. Kemudian ada The Rabbit and the Turtle. Ya, kelinci dan juga kura-kura. Nah, kalau di Indonesia itu yang paling terkenal itu adalah cerita fable yang paling terkenal itu ada Sang Kancil dan Sang Buaya. Nah, ya intinya adalah untuk fable itu adalah ceritanya berkarakter hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Kemudian ada fairy tale. What is fairy tale? Fairy tale itu kalau di Indonesia simpelnya itu disebut sebagai dongeng. Oke, dongeng itu kan ya kita tahu ya beberapa dongeng-dongeng terkenal. Kalau di luar negerinya, contohnya itu semacam cerita Cinderella atau kemudian Snow White. Nah, itu yang paling terkenal contoh dari fairy tale. Kalau di Indonesianya mungkin ada semacam contoh bawang merah, bawang putih, kemudian ada si pitung. Nah, itu adalah cerita-cerita atau contoh naratif teks dari fairy tale. Lalu ada romance. Ya, romance itu cerita yang berkaitan dengan romantis. Ya, contohnya ada Romeo and Juliet. Intinya kalau romance ini jalan ceritanya tidak jauh dari kisah romantis. Oke. Kemudian ada mystery. Ya, mystery berarti ceritanya nanti berkaitan dengan misteri, sesuatu yang bisa jadi belum terungkap sampai sekarang kebenarannya. Ya. Terus ada myth and legend. Mitos. Myth itu adalah mitos, cerita mitos. Wah, kalau di Indonesia cerita mitos itu pasti banyak sekali ya. Ada sebuah jembatan, kemudian ada sebuah sungai panjang, dan itu ada mitos-mitos tertentunya yang diceritakan dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang, termasuk dari legend. Science fiction. Ya, science fiction di sini memiliki kesamaan sebenarnya science fiction, kemudian slice of life atau personal experience. Ya,
Di sini intinya adalah ketika kita punya cerita di masa lalu dan ceritanya menarik, kemudian diceritakan ulang, nah itu adalah menjadi sebuah cerita. Di sini ada slice of life, artinya adalah potongan dari kisah kehidupan. Bisa kehidupan siapa saja. Kemudian ada ya horror. Horor ini tentu kita tahu ya, film-film horor itu banyak. Ya, untuk horor di sini sudah jelas pasti ceritanya berkaitan dengan cerita-cerita horor yang berkaitan dengan hantu, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan sesuatu yang horor, yang menyeramkan. Ya. Jadi intinya adalah dari jenis-jenis naratif teks di sini ada beberapa yang memiliki kesamaan. Ya intinya ya masih tentang sebuah cerita yang tujuannya itu adalah untuk menghibur. Adapun ada beberapa cerita yang seperti fakta, ya fakta zaman dulu kata orang dulu begini dan begini, ya bisa jadi ada kebenarannya tapi bisa jadi itu hanya sebuah cerita saja. Kayak contohnya Malin Kundang. Nah itu kan belum tentu kebenarannya iya atau tidaknya. Ya, yang jelas ketika kita membacanya pasti kita menjadi terbawa penasaran, kemudian terhibur. Oke, yuk sekarang kita langsung saja lihat ciri-ciri dari naratif teks. Apapun jenis naratif teksnya, bahwa ingat naratif teks itu memiliki ciri-ciri. What is? Ya, kita lihat ke sini. Using past tense. Karena naratif teks itu menceritakan sesuatu yang lampau, kejadian di masa lalu, ya, baik itu imajinasi ataupun yang katanya pasti menggunakan past tense. Ya, otomatis untuk past tense di sini kita harus tahu rumusnya, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, silakan saja lihat video sebelumnya tentang past tense agar pengetahuan kita semakin bertambah. For example, di sini ada kata kerja, ya. Kata kerja yang ada di dalam kurung ini adalah kata kerja bentuk verb 2. Oke, awas ya. Verb 2 itu ada yang berakhiran ed dan ada yang tidak berakhiran ed. Reguler dan irregulernya dihafalkan lagi. Kita lihat, contohnya ada when. When ini verb satunya adalah go, berarti when ini artinya pergi. Kemudian ada kata play. Played yang berakhiran ed. Ini sama, semuanya adalah verb 2. Ya, ada took, artinya mengambil, drunk, open, run, and any else. And don't forget, kalau misalkan verb 2, berarti yang non-verbalnya itu nanti menggunakan was atau were. Oke. Ya. Kemudian, using action verb. Ya, dalam ceritanya pastikan ada aksi. Di sana aksi yang terjadi. Ya, action verb di sini contohnya ada kata killed, ya artinya membunuh. Kemudian ada catched, artinya menangkap, run, push, hit, and any else. Ya, sesuatu kata kerja yang ekstrim yang ada dalam cerita tersebut. Next, kemudian ciri-ciri dari naratif teks juga ada time conjunction. Biasanya sebagai pengantar. Contohnya ada kata when. When di sini artinya bukan kapan, tapi when di sini artinya adalah ketika. Kemudian ada kata then, nih sebagai penyambung kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat yang lainnya. Then, and then, after that, nah seperti itu. Kemudian ada kata suddenly, ya suddenly. Kemudian ada kata while dengan when di sini hampir sama artinya. Di sini artinya ketika juga. Atau bisa juga artinya dengan kata sambil. Oke, time conjunction, kemudian ada adverb of time. Nah, adverb of time yang paling common atau yang sering dipakai itu ada once upon a time. Biasanya ini ada di awal kalimat. Kalau udah ada once upon a time di awal kalimat, sudah itu bisa kita pastikan itu pasti adalah cerita dari naratif teks. Ya. Kemudian ada one day, suatu hari. Nah, kemudian ada long time ago.
pada zaman dahulu kala. Nah, ini adalah adverb of time yang berada di awal kalimat biasanya sebagai ciri-ciri dari narrative text. Selanjutnya ada specific karakter. Specific karakter bisa dilihat dari judulnya. Ya, tidak tidak general, tapi lebih spesifik, lebih mengerucut lagi agar si pembaca atau penonton itu lebih tahu apa isi dari jalan ceritanya. For example, di sini ada ada Cinderella. Cinderella. Oh iya, para pembaca atau penonton pasti sudah tahu tokoh utamanya adalah Cinderella. Kemudian ada Snow White. Ya, Snow White. Lalu ada Crocodile and Monkey. Nah, pasti nanti ketika masuk ke alur ceritanya tidak akan jauh dari Crocodile and Monkey. Nah, itu jadi maksud dari lebih spesifik dari si karakter atau tokoh utamanya. Next, selanjutnya ada direct speech. Remember, apapun jenis dari naratif teksnya, di sini ada kata direct speech. You know direct speech? Direct speech itu ciri-cirinya ada tanda petik 2. Nah, di awal, di akhir. Nah, tanda petik 2 di sini adalah sebagai penanda bahwa itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh si tokoh dari tokoh cerita tersebut. Contohnya ada kata crocodile said. Ya, buaya berkata, I am crocodile. I swim in this river every day. Oke, sedikit saya jelaskan. Tadi sudah kita singgung di sini bahwa naratif teks ini menggunakan was or were. Ya, berbentuk past tense. Tapi kenapa kok di sini ada am dan swim? Swim ini verb 1. Pengecualian tidak menggunakan verb 2 atau was word itu ketika ada dalam tanda petik 2. Karena ketika dalam tanda petik 2 itu berarti kalimat yang saat itu diucapkan di ceritanya. Nah, maka di tanda petik 2 di sini dia bisa menggunakan verb 1 ataupun continuous verb ing ataupun ada am is are-nya. Hanya di tanda petik 2 saja. Ingat ya. Selanjutnya, oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke structure. Structure. Ya, jadi dari atas sampai ke bawah naratif teks yang kalian baca, entah itu fable ataupun yang lainnya, pasti dia memiliki structure, ya, atau semacam kerangka ceritanya. Ya, untuk structure yang pertama itu ada orientation. Apa sih orientation itu? Ya, di orientation pasti berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan tempat, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Ya, contohnya misalkan ada contoh Crocodile and the Monkey. Ceritanya di mana? Oh, ceritanya di sebuah hutan. Sebuah hutan itu ada sungai. Ya, tokohnya siapa? Tokohnya adalah Crocodile and the Monkey. Kemudian waktu terjadinya kapan? Apakah pagi hari, siang hari, sore hari? Nah, ini adanya di orientation, di awal. Kemudian setelah itu yang kedua ada complication. Namanya cerita itu pasti ada complication-nya. Munculnya permasalahan dalam cerita. For example, ya ada cerita bawang merah dan bawang putih. Ini drama sekali kan? Ya, terjadi sebuah perselisihan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Cinderella pun sama. Ya, cerita tentang perjuangan hidup, dihinakan, kemudian menjadi semacam anak tiri. Ya, ini namanya adalah complication. Tidak mungkin ceritanya itu datar saja, bahagia saja, tidak mungkin. Ya, sama seperti hidup kita kan. Oke. Next, ada resolution. Resolution itu adalah penanganan masalah. Ketika masalah itu muncul, kemudian pasti ada solusi, pasti ada akhir di sana setelah solusi itu terjadi.
Maka apakah resolutionnya itu happy ending atau ternyata bad ending? Ya, happy ending itu berakhir bahagia. Kalau bad ending berarti berakhir sedih. Contohnya di film Cinderella. Ya, kok di film ya? Contohnya di cerita Cinderella. Cerita Cinderella itu kan awalnya tidak enak dan lain sebagainya, diuji, kemudian pada akhirnya happy ending. Ya, tapi di cerita Crocodile and the Monkey, awalnya yang berteman antara si sang buaya dengan sang monyet, tapi karena keserakahan dan kebodohan sang buaya, akhirnya ceritanya bad ending. Mereka berpisah dan bermusuhan. Nah, itu contoh dari resolution, apakah happy ending atau bad ending. Next, selanjutnya yang terakhir itu ada reorientation. Ini yang terpenting. Kita mempelajari naratif teks, membaca ceritanya, gunanya untuk apa? Salah satunya adalah mendapatkan pelajaran hidup yang bisa diambil. For example, from the story of bawang merah, bawang putih, apa sih cerita yang bisa diambilnya? Atau dari Cinderella, apa sih? Nah, banyak sekali dari Tangkuban Perahu, dari legenda ini, dari mitos ini. Pasti ada yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Ya, jadi inilah 4 struktur yang ada di naratif teks. Well guys, ya jadi kita sekarang sudah mulai paham nih tentang naratif teks, bahwa naratif teks itu bukan hanya satu teks saja, tapi ternyata jenisnya lumayan banyak juga. Ya, oke, mungkin ini penjelasan tentang naratif teks. Untuk contoh ceritanya, apakah dari fable atau dari fairy tale, with my next video. Thank you very much for paying attention to this explanation. See you in the next video. Goodbye.